Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang investigasi fraud. Nama anggota dari kelompok 5 yaitu ada Tasya Islamia dengan NIM 042, ada Dwi Liatul Fitria dengan NIM 054, Nur Abadia dengan NIM 086, dan Putri Purnamasari dengan NIM 254. Pengertian investigasi. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan lain-lain, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan penyelidikan. Sedangkan pengertian fraud sendiri adalah suatu kecurangan atau penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang diragukan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Faktor terjadinya fraud. Fraud triangle. Ada pressure atau tekanan. Yang dimaksud di sini adalah seseorang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, yaitu opportunity atau peluang, yaitu kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan biasanya diakibatkan oleh akibat kontrol internal yang lemah. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran. Biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Jadi, apakah investigasi fraud itu? Investigasi fraud adalah metode penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta yang ada pada fraud atau kecurangan untuk mendapat keyakinan yang memadai apakah fraud yang telah dapat diidentifikasikan tersebut memang benar-benar terjadi. Detecting fraud dan investigating. Detecting, yaitu melakukan langkah-langkah dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan apakah fraud benar-benar terjadi, sedangkan investigating yaitu melakukan langkah-langkah pendalaman terhadap fraud yang terjadi dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, bila mana, dan bagaimana fraud terjadi. Proses investigasi fraud ada 5. Yang pertama yaitu penelaah informasi awal. Yang kedua, perencanaan investigasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tindak lanjut. Proses investigasi audit yang pertama yaitu penelaah informasi awal, yang merupakan pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta, dan proses kejadian, kerugian keuangan, dan penyusunan hipotesa awal. Lalu yang kedua merupakan perencanaan, yaitu pengujian hipotesa awal, yang kedua identifikasi bukti-bukti, yang ketiga sebab penyimpangan, yang keempat pihak terlibat, yang kelima penyusunan program pemeriksaan investigasi. Yang ketiga, pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi objek, observasi, analisa, pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan yang terakhir review kertas kerja. Yang keempat, pelaporan. Laporan yang memuat yang terdiri dari
unsur melawan hukum, yang kedua fakta dan proses kejadian, yang ketiga dampak kerugian, yang keempat sebab terjadinya, yang kelima pihak yang terkait. Lalu proses yang kelima merupakan tindak lanjut. Proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Teknik investigasi tersebut merupakan mencari tujuan untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal. Seorang front auditor harus menguasai teknik investigasi. Yang pertama, teknik penyamaran. Yang kedua, teknik wawancara. Yang ketiga, teknik merayu. Yang keempat, mengerti bahasa tubuh. Dan yang terakhir, dilakukan dengan bantuan software. Lalu ada prinsip-prinsip investigasi. Yang pertama, semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kecurangan dengan waktu untuk merespon, maka kemungkinan dapat terungkap akan semakin besar. Contohnya bisa dilihat seperti kasus Jiwasraya yang prosesnya itu sangat membutuhkan selang waktu yang agak lama, sehingga sampai beberapa tahun baru diketahui bahwa memang terjadi fraud di dalamnya. Lalu yang kedua, ada bukti fisik merupakan bukti nyata yang sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yang sama. Nah, ini biasanya para investigator memburu bukti fisik dari segala transaksi yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, ada kegiatan investigasi yang mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Lalu ada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi. Akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia. Nah, investigator harus selalu berusaha untuk mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan keterangan yang diberikan saksi. Istilahnya untuk benar-benar memastikan bahwa kejadian tersebut itu benar-benar terjadi dengan dikuatkan oleh saksi yang masih ada. Lalu ada pengamatan informasi dan wawancara, merupakan bagian yang penting dalam investigasi. Bagian ini biasanya dijadikan sebagai unsur-unsur penguat dalam memberikan pernyataan. Lalu penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan investigasi, bukan merupakan pengganti dari investigasi. Sehingga investigator itu tetap memiliki wewenang atas masalah yang sedang diselidiki, namun tetap dibantu dengan tenaga ahli agar bukti-bukti, susunan bukti yang dikumpulkan itu menjadi lebih kuat dan akurat. Berikut adalah contoh kasus. Frekuensi fraud di PT Jasara Harja Putra Yogyakarta sebagian besar ada pada klaim asuransi kendaraan. JP Astor yang merupakan produk asuransi kendaraan bermotor milik PT Jasara Harja Putra merupakan produk asuransi yang keikutsertaannya termasuk yang paling banyak dibandingkan jenis asuransi lainnya. Hal tersebut dibuktikan melalui penerimaan premi dan pembayaran klaim yang cukup besar dari produk asuransi ini. Namun penerimaan premi yang besar tentunya diikuti dengan klaim asuransi yang besar juga. Sayangnya tidak jarang klaim asuransi tersebut juga mengandung unsur fraud di dalamnya. Bentuk fraud dalam klaim asuransi kendaraan bermotor yang pernah terjadi di PT ini antara lain berupa merusak kendaraan secara sengaja, memperbesar kerugian, hingga skenario kehilangan kendaraan yang disengaja. Hal ini menuntut bagian klaim di PT Jasara Harja Putra Yogyakarta agar dapat melakukan investigasi atas klaim tersebut untuk memastikan bahwa peristiwa kerugian tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah pencegahan yang baik di PT Jasara Harja Putra Jogja agar fraud pada klaim asuransi ini dapat diminimalisir.
Tahap investigasi di PT Jasa Raharja Putra Yogyakarta terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu identifikasi permasalahan, lalu pengumpulan bukti, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Identifikasi permasalahan merupakan tahapan di mana menentukan adanya kemungkinan bahwa sebuah fraud telah terjadi. Tahapan ini biasanya menghasilkan dugaan atau hipotesis munculnya fraud. Sedangkan pada tahap pengumpulan bukti akan dikumpulkan bukti-bukti yang relevan yang berkaitan dengan terjadinya masalah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai hipotesis yang dirumuskan dalam tahap sebelumnya. Lalu pengumpulan bukti yang ada di PT Jasa Raharja Putra Yogyakarta dapat dilakukan dengan metode observasi dan juga wawancara. Tahapan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan, sehingga dapat memberikan pernyataan setelah dilakukan identifikasi dan pengumpulan bukti. Berikut adalah alur investigasi PT Jasa Raharja Putra Yogyakarta. Yang pertama, klaim masuk. Lalu ada inspeksi awal, wawancara, dan pengisian formulir, dan juga mencocokkan keterangan. Nah, bagian ini termasuk identifikasi masalah. Namun pada saat mencocokkan keterangan, harus sesuai dengan klaim yang diproses seperti biasanya. Namun jika tidak sesuai indikasi kecurangan, dan merumuskan hipotesis, lalu wawancara dengan saksi sekitar, dan observasi ke lapangan. Nah, bagian wawancara dengan saksi sekitar dan observasi ke lapangan ini termasuk pengujian hipotesis. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.